Halo pembaca setia, kali ini gua mau bahas tentang investasi jangka panjang. Investasi ini kayak maraton, bukan sprint, butuh waktu lama, minimal 5 tahun, bahkan bisa puluhan tahun. Tapi tenang, hasilnya sepadan kok. Bayangin aja, lo investasi sekarang, terus hasilnya bisa buat beli rumah, biaya pendidikan anak, atau liburan keliling dunia di masa depan. Keren kan? Investasi jangka panjang emang cocok buat capai tujuan finansial jangka panjang lo. Gimana? Mulai tertarik buat investasi jangka panjang? Sabar dulu, masih banyak yang perlu lo tahu. Simak terus ya. Banyak yang suka bingung, apa sih bedanya investasi jangka pendek sama jangka panjang? Nah, bedanya simple, di jangka waktu dan tujuan investasinya. Investasi jangka pendek biasanya cuma beberapa bulan sampai 3 tahun. Tujuannya buat dapetin keuntungan cepat, misalnya buat tambahan modal usaha atau liburan. Sedangkan investasi jangka panjang minimal 5 tahun atau lebih. Tujuannya buat capai tujuan finansial jangka panjang, kayak dana pensiun atau beli rumah. Jadi, ingat ya, kalau mau untung besar dan stabil, pilih investasi jangka panjang. Di dunia investasi jangka panjang, banyak pilihan instrumen yang bisa lo pilih. Masing-masing punya karakteristik dan potensi keuntungan yang beda-beda. Pertama, ada saham. Lo bisa beli saham perusahaan dan dapetin keuntungan dari kenaikan harga saham atau pembagian dividen. Risiko saham lumayan tinggi, tapi potensi keuntungannya juga gede. Kedua, properti. Investasi properti kayak beli tanah atau rumah, nilainya cenderung naik terus, cocok buat investasi jangka panjang. Tapi, butuh modal gede di awal. Ketiga, obligasi. Lo minjemin uang ke pemerintah atau perusahaan, nanti lo dapet bunga secara berkala. Risikonya lebih rendah dari saham, tapi potensi keuntungannya juga lebih kecil. Selain itu, masih banyak instrumen lainnya, kayak reksadana, emas, atau deposito. Pilih yang paling sesuai dengan profil risiko dan tujuan finansial lo ya. Section 4. Untung ada risikonya. Risiko ada untungnya. Kupas tuntas instrumen investasi. Setiap instrumen investasi pasti punya keuntungan dan risiko masing-masing. Penting buat lo pahami sebelum memutuskan investasi. Saham punya potensi keuntungan tinggi, tapi risikonya juga tinggi. Harga saham bisa naik turun drastis, dipengaruhi kondisi ekonomi dan kinerja perusahaan. Properti cenderung lebih stabil, nilainya naik terus. Tapi, butuh modal besar di awal dan kurang liquid. Kalau butuh uang cepat, susah jual properti dalam waktu singkat. Obligasi risikonya lebih rendah dari saham, tapi potensi keuntungannya juga lebih kecil. Lo cuma dapat bunga sesuai perjanjian di awal. Ingat, high risk, high return. Low risk, low return. Pilih instrumen yang paling sesuai dengan profil risiko lo ya. Section 5. Tokoh inspiratif. Mereka yang menuai hasil dari kesabaran. Banyak orang sukses berkat investasi jangka panjang. Salah satunya Warren Buffett. Dia investor legendaris yang terkenal dengan strategi investasi jangka panjangnya. Buffett mulai investasi sejak usia 11 tahun. Dia konsisten investasi di perusahaan-perusahaan bagus dan tahan lama. Hasilnya, dia jadi salah satu orang terkaya di dunia. Di Indonesia, ada Lo Keng Hong, yang dijuluki Warren Buffett-nya Indonesia. Dia sukses berinvestasi di saham dan jadi miliarder. Mereka bukti nyata kalau investasi jangka panjang bisa bawa kesuksesan finansial. Kuncinya sabar, konsisten, dan disiplin. Section 6. Yuk mulai. Tips ampuh awali perjalanan investasi jangka panjang. Tertarik mulai investasi jangka panjang? Tenang, gua kasih tips ampuhnya. Pertama, tentukan tujuan finansial lo. Mau beli rumah, dana pensiun, atau liburan keliling dunia? Kedua, pelajari profil risiko lo. Lo tipe investor yang berani ambil risiko atau main aman? Ketiga, pilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko lo. Keempat, mulai dari nominal kecil dulu. ABS, nggak perlu langsung gede-gedean. Kelima, konsisten investasi setiap bulan. Anggap aja kayak nabung rutin. Ingat, investasi itu kayak nanam pohon, butuh waktu lama buat tumbuh dan berbuah. Tapi kalau lo sabar dan telaten, hasilnya pasti memuaskan. Section 7. Kesimpulan, masa depan cerah menanti. Investasi sekarang. Investasi jangka panjang adalah kunci meraih tujuan finansial jangka panjang lo. Walaupun butuh waktu dan kesabaran, hasilnya sepadan. Pilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan finansial lo. Konsisten investasi setiap bulan. Dan jangan lupa pantau terus perkembangan investasinya.
Yuk, mulai investasi jangka panjang sekarang juga. Masa depan cerah menanti lo.